jadikan setiap orang yang ketemu adalah guru bagi kita. Jadikan semua tempat yang kita datangi adalah kelas. Karena kehidupan adalah sekolah yang tanpa libur. Untuk kita belajar memahami dalam kehidupan ini, sahabat. Nah, dan selalu tujuannya adalah kita semoga adalah untuk menjadi insan yang bahagia, yang mengerti siapa dirinya dan mengerti siapa Tuhannya. Pagi hari ini sahabat, Abah akan menjawab dari siapa pertanyaan Mas Burhan dan juga Mas Fadil ya, yang dari Bawean ya. Di antara ciri-ciri fana ya, kebetulan Abah melihat satu video bagus dari semua. Di antara ciri-ciri fana sahabat ya Mas Fadil, ya Mas Burhan, orang yang fana itu dia tidak akan tahu fana sebetulnya. Tadi orang yang, maka ada beberapa hal sebetulnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Maka oleh karena itulah sahabat, metodologi dalam berdoa harus dirubah. Jadi kalau bisa bukan lagi ucapan yang bicara. Karena Tuhan itu, bicara dengan Tuhan itu bukan dengan lisan ini sebenarnya. Tadi semua ya. Tetapi adalah bagaimana doa adalah kata Abah sholat. Sholat adalah doa. Sholat adalah zikir. Dan zikir itu ingat. Dan ikan itu sebenarnya bukan ucapan. Maka yang harus dipahami dalam kaitan dengan doa, zikir, ya tadi adalah sholat dan lain sebagainya adalah hudur, sahabat. Karena Tuhan itu ternyata tidak berpisah, kata Abah juga. Seperti gelas kaca dengan kaca, seperti botol plastik dengan plastik. Kita ini dengan Tuhan ini adalah wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Kita berada pada Allah, bukan Allah. Allah lah yang meliputi segalanya. Karena dialah al-muhit Allah itu. Maka sering katakan Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bikulli syai'in muhit. Dari sahabat ya. Maka mari bicara dengan Allah itu adalah dengan selalu menekukan lidah ya. Supaya apa? Karena kenapa ada juga yang bertanya ke Abah, ini sebelum Abah bahas panah ya. Kenapa sih Bah harus menekuk lidah dan merapatkan gigi? Karena sebetulnya sahabat sederhana. Karena di dalam sifat 20 kita sudah paham. Ada sifat nafsiyah, satu sifat salbiyah, ya, kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, yamu binafsihi. Ada 7 sifat ma'nawi dan 7 sifat ma'ani. Maka sesungguhnya berkomunikasi dengan Allah itu bukan dengan seperti kita komunikasi dengan makhluk. Dengan teriak-teriak, dengan apa gitu kan tadi semua. Seperti kita memanggil makhluk, tidak. Ya. Itulah Allah lebih banyak mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran itu adalah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ya. Jadi lebih merasakan tadarru, kita merasakan adalah betapa fakirnya kita. Nah, ini ada kaitannya dengan ciri-ciri orang fana, betapa fakirnya kita. Kenapa fakir? Dan doa itu sahabat sebetulnya adalah bagi orang-orang yang sudah mengerti, dia bukan permintaan. Ya. Doa itu bukan permintaan, bukan mengatur, bukan untuk menjajah Tuhan, tetapi adalah doa dari da'aya da'u itu adalah bagaimana menghadirkan. Kalau gelas kaca kepada kaca, pahamilah bahwa sesungguhnya bagi gelas kaca, Tuhannya itulah si kaca itu yang meliputi dirinya. Demikian pula dengan diri kita. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Pada apa? Pada wujudmu. Pada apa? Pada basormu. Pada samamu. Pada kalammu. Pada melihatmu, mendengarmu, berkalamu, bernafasmu, merasamu. Tadi semua ya. Walaupun masih tercampur antara ego, keberadaan, kemelekatan diri kita sendiri.
Nah, ini yang berkaitannya dengan Mas Burhan adalah yang disebut dengan ciri fana, diantaranya adalah pasti kalau kamu itu sudah merasakan bahwa kehadiran Allah itu fana. Maka dikatakan Abah sering jelaskan tentang kata dekat dan jauh. Dekat dengan Allah itu bukan dekat antara kota A dengan kota B. Dekat dengan Allah itu bukan berarti adalah antara mendekatnya adalah kamu dengan seseorang mendekat, ya. Tapi adalah dekatnya dengan Allah itulah fana sebetulnya. Maka yang disebut dekat, maka menjelaskan dekat, kalau tidak dijelaskan maka itu adalah bisa syirik sahabat dari semua. Dari semua. Dekat itu bukan berarti adalah kamu adalah dan Allah adalah, atau kamu Allahnya di Mekah, kamunya di Indonesia. Mendekat itu berarti kamu ke Mekah. Bukan begitu dengan Allah itu. Adalah maka dalam ulama-ulama tasawuf, sahabat disebut dekat itulah fananya dirimu karena tajalinya Allah. Jadi bagaimana tajalinya Allah pada dirimu? Bahwa engkau sudah tidak lagi merasa wujud. Menyadari sesungguhnya engkau adalah wujud yang diwujudkan. Ada yang diadakan. Itu sudah mulai. Maka pada saat kamu bangun bahwa ada yang diadakan, Mas Burhan, maka sekarang kamu adalah salah satu ciri yang kedua dari fana adalah kamu tidak lagi merasa yang ada. Satu, egomu sudah menurun. Akumu itu. Akumu sudah melebur pada aku yang aku sejati. Jadi yang disebut fana itu atau disebut dekat itu yang disebut. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan jumpa, liko. Maka kalau seandainya tidak dijelaskan, ya, kamu bisa jadi mutajilah tadi semua. Tadi semua. Nah, inilah yang sahabat, dan juga di situ ada syirik jali yang besar ya tadi. Maka pahamilah bahwa Allah itu adalah meliputi semuanya. Kita ada pada Allah. Adapun dekat dirimu dengan Allah pada saat ada tajalinya Allah pada dirimu dan segala apa yang di luar dirimu dan karena fananya dirimu dan karena tajalinya Allah. Bahwa yang wujud, sadarilah sebenar-benarnya yang ada pada seluruh wayang itu dalang. Maka itulah dalam kitab-kitab tauhid diajarkan wahdaniyat fil af'al, ya. Dan Allah menyatakan sahabat di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu apa-apa yang kamu lakukan. Dan dalang menciptakan kamu dan apa-apa yang dilakukan oleh wayang. Semua perbuatan wayang mutlak 100% perbuatan dalang. Menengoknya adalah dalang. Bergeraknya adalah dalang. Rukunya adalah dalang. Sujudnya adalah dalang. Wujudnya wujud yang diadakan, hidupnya hidup yang dihidupkan. Itu Mas Burhan yang disebut mulai panah. Maka kamu sekarang kalau seandainya Mas Burhan dalam ibadah sudah mulai tidak cari pahala, saya kayaknya nggak peduli lagi dengan pahala. Itu cirinya tanda pintu gerbang awal bahwa Mas Burhan itu sudah mulai kenal dengan aku yang sebenar aku. Sudah mulai, maka tadi bagi Abah sendiri setiap hari dilatih bukan tentang apa yang mau Abah lakukan. Maka Abah orang pergi kemanapun suka nanya, Abah mau ngapain? Terserah, Abah tidak mau ngatur. Itu tadi. Karena sedang belajar menyaksikan dalang. Jadi kita bukan berbuat kemudian baru sambungan ke dalang, tapi memang kita ini tentang apa yang akan dilakukan dalang pada diriku hari ini. Mau menggerakkan kemana dalang kepadaku hari ini. Mau ngasih makan apa Allah kepadaku hari ini. Mau ngasih rizki apa Allah kepadaku hari ini. Itu Mas Burhan. Jadi yang dimaksud dengan, maka tadi, bagi orang yang sudah begitu, sudah tidak peduli punya uang dan tidak punya uang sebetulnya. Sudah nggak peduli uangnya sedikit atau uangnya banyak. Sudah nggak peduli kamu ini dihina apa dipuji. Nggak, sudah mempan dipuji, udah nggak mempan juga dicaci. Tadi semua. Tadi, coba kamu marahin si Cepot. Cepot tuh nggak bakal marah. Tadi semua.
Karena wayang itu seumpama contoh makhluk yang sudah fana. Wayang itu karena tidak ada la tataharaku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak segala sesuatu kecuali izin Allah. Nah, di antara ciri fana lagi adalah selain dia pasti tidak mengharapkan surga dan juga bukan takut neraka, itu ciri fana. Karena bagaimana kamu takut dengan neraka dari semua dan ingin surga? Kalau bahasa ingin, bahasa takut itu pasti aku kecil itu. Itu masih jauhnya kamu dari Allah sesungguhnya. Maka pada saat kenapa kita harus belajar memfanakan diri biar tadi sifat Allah yang Ghani, yang Mugni, yang Rozak, yang tadi ya Aziz, yang Gagah, ya Jabbar, ya Kohar, Yusuf tajali pada dirimu. Disinilah sebetulnya adalah jadi cirinya Mas Burhan, ciri orang yang sudah mulai fana. Nanti fana yang sempurna yang akan masuk ke dalam fana billah, bakum billah. Itu sudah tidak lagi kamu merasa fana. Karena ibaratkan Musa sudah tersungkur. Musa itu adalah sudah pingsan dari semuanya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, pada saat Allah terjali pada kesadaranmu, kau sudah tidak lagi merasa berilmu, merasa hidup, apalagi merasa mulia. Enggak di semua. Merasa hina juga enggak. Merasa apalagi merasa mulia dari semua. Nah disitulah kita sudah merdeka. Kita sudah bahagia. Pada saat kita merasa mulia, maka pada saat kemuliaan kita diganggu oleh orang lain, wah, tersina kita. Nah itu marah itu berarti kita belum fana dari semua. Kita masih terganggu dengan komen orang, masih terganggu dengan hinaan orang, itu artinya kita masih ada. Nah itulah Mas. Jadi kalau seandainya panjenengan pada saat dihina sudah tidak mempan lagi, hinaan dan pujian sama indahnya. Karena kau sudah melihat Allahnya di situ pada Jalal, Kohar, Jamal dan Kamal. Itu Mas Burhan berarti sudah fana. Sudah mulai fana. Kalau Mas Burhan ibadahnya bukan lagi pahala, bukan lagi bidadari, bukan lagi jumlah-jumlahan rokaat, dan sudah tidak lagi kata ingin dan takut, nah itu berarti Mas Burhan itu sudah fana dari semua ya. Nah kalau seandainya sudah begitu, sesungguhnya itulah yang akan dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan akan diberikan ilmu mayyasha, rizki mayyasha. Karena kamu sekarang sudah jadi maf'ul bih. Sekarang kamu sudah jadi objek. Sekarang kamu sudah tidak lagi merasa gerak. Kamu sekarang adalah menjadi makhluk fakir yang butuh pada wujudnya Allah. Makhluk fakir yang sebetulnya ada karena diadakan Allah. Makhluk fakir yang ilmunya adalah apa yang diberikan oleh Allah. Dan makhluk fakir yang rizkinya apa yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau bisa cara begitu sahabat, sebetulnya kamu bisa mendapatkan banyak. Nah, gitu kan tadi. Cuma selama ini kan manusia selama ini kebalik. Gitu kan tadi semua. Nah inilah Mas ya tadi semua. Nah bagaimana untuk menyadarinya itu ya, maka diawali dari kenal diri ya. Maka kenali dirimu, maka dikatakan oleh siapa dalam kitab Tanwirul Qulub ya, Syekh Amin Al-Qurdi, orang yang tidak mau mengenal diri sama dengan orang yang tidak mau mengenal Allah. Makanya hari ini Abah menyimpulkan bahwa kesimpulan bahwa hari ini adalah mayoritas masyarakat kita ini tidak kenal pada diri ya. Jadi bahkan akhirnya tidak kenal pada Allah dari semua. Maka walaupun masjidnya masih bunyi, adanya masih ramai, tapi justru dampak daripada itu adalah tidak ada samroh, tidak ada dampak apa namanya kepada masyarakat Indonesia kebahagiaan tadi semua. Disinilah yang harus dipahami ya sahabat semua. Maka Mas Burhan menyempurnakan tauhid kepada kita adalah sebuah keutamaan. Makanya itulah maka wahada yuwahidu tauhidan. Inilah bagaimana supaya kita bisa fana dari semua ya. Di awalnya bisa disadari fana itu. Awal fana bisa disadari. Mulai hilangnya
rasa apa namanya keinginan yang mendesak kepada makhluk ini. Itu bukan ciri tandanya fana. Mulai awalnya bahwa kita tidak lagi merasa ibadah itu mencari apapun. Itu sudah mulai cirinya tanda fana. Yang ketiga, bahwa awalnya sudah tidak lagi bukan pahala, bukan surga, bukan bidadari, bukan yakut, jabarjut, bukan dipan dari emas. Itu juga sudah fana. Cirinya fana. Yang selanjutnya ciri fana adalah sudah mulai antara untung dan rugi sudah mulai sama. Karena kamu sudah bukan lagi melihat untungnya, bukan lihat dualitasnya, tapi melihat pemberinya. Bagimu sudah sama madu dan racun. Karena bagimu bukan tentang madu dan racun, bukan untung dan rugi, sakit dan sehat, kau sudah melihat dalangnya, pemberinya. Gitu kan tadi. Bahkan engkau pun sudah menyadari adamu karena diadakan. Kau sudah mengerti wujudmu, ada wujud arad, wujud sangkaan, wujud yang tidak wujud. Dan betapa pakirnya kepada Allah. Sehingga tadi, maka hatimu tidak akan mendahului Allah dalam segala perkara-perkara yang berkaitan dengan keinginanmu tadi semua, ya. Nah, tetapi ternyata sahabat orang yang belajar seperti itu, ya, mungkin kayak abah kecil-kecilan belajar untuk lebur pada kehendaknya tadi semua. Ya ternyata apa namanya diberikan hiburan tadi semua oleh dia. Dan inilah yang selama ini konsepnya kebalik. Yang selama ini kita adalah menggunakan Allah untuk keinginanmu. Sekarang ayolah biarkan kita ini digunakan oleh Allah untuk keinginannya. Jadi bedakan antara menggunakan Allah untuk keinginanmu dan menggunakan dirimu untuk keinginan Allah. Jadi inilah sahabat adalah bagaimana kita lebur dengan kehendak dalam tadi semua, ya. Maka kita harus mulai memandang bahwa yang boleh jadi yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk. Itulah dalang ingatkan, Allah ingatkan, wa asyan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asyan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap baik itu adalah ternyata buruk. Itulah kenapa kita harus berpasrah pada dalang. Sahabat, maka dalam hikam begitu banyak dibahas oleh Syato'ilah. Maka min alamati al-i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudi zalal. Janganlah kita bersandar pada amal, bersandarlah kepada yang pemilik amal, menyuruh amal. Jangan bersandar pada amal. Kalau kamu bersandar pada amal, maka kamu akan minta pahala. Tadi semua. Mulailah belajar hari ini adalah, kalau tidak mulai hari ini, maka mulailah lepaskan. Bukan bagaimana dalang yang bekerja, kamu yang minta pahala pada dalang. Coba bayangkan kalau Cepot minta pahala pada Asep Sunandar. Bayangkan kalau Arjuna habis main marah-marah pada dalang karena dia habis dimainkan semalam. Gitu kan tadi. Betapa lucunya kan sebenarnya kalau kita paham. Itulah kenapa sahabat di dalam hikam kalimat 122. Janganlah engkau menuntut sesuatu apa namanya pahala atau balasan dari bukan yang pada saat kamu bukan pelakunya. Karena disinilah ini Mas Burhan tentang fana. Kalau orang yang sudah fana tidak lagi merasa tadi, maka tadi tidak lagi merasa sholat, tidak lagi merasa ibadah, tidak lagi merasa dikir. Bahkan nah pada saat kamu tidak merasa dikir, dikirlah yang membawa kamu sebenarnya. Makanya dikir itu bukan perbuatan dari semua. Karena tidak ada yang ingat Allah kecuali Allah. La yadkurullah illallah. Sebenarnya dikir itu. Jadi bukan kamu yang berzikir sebetulnya. Kamu dibawa dikir gitu kan tadi. Dikirlah yang membawa kita. Siapa dikir itu? Adzikr. Ya Allah sendiri adzikr itu. Tadi semua. Dalam setiap helaan nafas kita. Dalam setiap gerak kita. Itulah Allah az-zikir itu. Nah sekarang silakan pilihanmu. Agama mau di sisimu atau di sisi Allah. Dan Allah menyuruhnya di sisi Allah. Inna dina indallah. Jadi yang disebut Islam itu adalah pada saat kamu jadi wayang. Itu Islam. Maka tadi seharusnya sahabat negara yang paling Islam itu paling bahagia. Maka tadi
Kalau sekarang negara ada ke-86 dari 93 negara yang disurvei negara kebahagiaannya, berarti kita ini jauh dari Islam. Sementara Finlandia, Denmark, Swiss, Belanda adalah 5 negara yang merupakan negara paling bahagia. Sebetulnya itulah negara paling Islam. Kalau menurut tarif Islam, ya, dari para ulama maupun dari Ali bin Abi Thalib, gitu. Jadi Islam itu adalah orang bahagia, aslama, yang sudah berserah diri. Karena pada saat kau berserah diri tadi, maka tidak lagi merasa punya diri, gitu. Ini. Maka disinilah kita sudah menyadari bahwa adanya kita adalah ada karena diadakan oleh Dia yang ada untuk tujuan Dia, untuk tujuan dalang. Wayang kan diciptakan bukan untuk tujuan masing-masing. Cepot tidak punya tujuan. Kemudian Arjuna tidak punya keinginan. Tadi semua. Demikian pula si Rahwana. Semuanya atas keinginan dalang. Maka mereka itu adalah contoh yang bagus, diantaranya adalah untuk fana. Saksikan oleh kita adalah pada bagaimana kisah yang terjadi pada pewayangan, sahabat. Semua wayang itu tadi betul-betul wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Aku menciptakanmu, kata dalang, dan apa-apa yang kamu perbuat. Nunggingnya wayang, nunggingnya dalang. Rukunya wayang, rukunya dalang. Itidalnya wayang, itidalnya dalang. Sujudnya wayang, sujudnya dalang. Dikirnya wayang, dikirnya dalang. Karena memang la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tapi kalau kamu masih mengatur Allah, mengamalkan sekian baca anu, minta anu, itu berarti kamu itu adalah Tuhan. Allah adalah hamba bagimu. Nah, disinilah sahabat, bah insan-insan tasawuf itu diawali dengan tasawuf tanya tobat. Maka orang yang Mas Burhan, ya, kalau ingin kembali fana adalah pertama adalah tobat. Kenapa Allah menyuruh kita tobat dari awal? Karena kita adalah tobat, kita tabah ya tubuh taubatan, supaya Dia yang akan memberikan jaminan pada dirimu. Kalau kamu yang ada, maka aku tidak ada. Kan begitu sifat Allah yang mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berseberangan dari sifat kita. Itulah kenapa jalan yang dibangun harus nafi isbat. Itulah zikir la ilaha illallah. Kamu ada, aku tidak ada. Tuh, gitu. Kamu hidup, aku mati, kata Allah. Kamu melihat, aku buta. Kamu mendengar, aku budeg. Tuh. Kamu berkalam, aku bisu. Nah, itulah kenapa doa itu da'ayah da'u. Tadi. Kenapa dikir juga adalah zakariyat dikir untuk ingat. Karena tadi bukan ucapan mulut. Kalau kamu yang ngomong, ya Allah yang bisu. Tadi semua. Kalau kamu yang dengar, ya dia budeg. Terus kamu doa apa kalau dia budeg? Tadi semua. Maka disinilah kenapa juga Abah menjawab pertanyaan yang lain, siapa Mas Gufron, adalah kenapa sih bah kalau pada saat berdoa gigi harus dirapatkan, lidah harus ditekuk? Ya karena kamu harus mati. Al-mutu qabla anta mutu. Kalau kamu mati, Allah yang hidup. Kalau kamu yang fana, Allah yang ada. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa yang kenal dirinya tidak ada, maka dia akan ketemu Tuhannya yang wujud pada dirinya. Tapi siapa yang mengenal dirinya yang wujud, maka dia tidak akan menemukan Tuhannya. Tuhannya jadi Adam. Ada nafi isbat. Kalau isbat pada dirimu, nafi pada Allah. Ingat itu. Nafi pada dirimu, isbat pada Allah. Maka inilah sekarang ini orang Islam telah membunuh Tuhannya sendiri. Tadi semua. Mengkubur Tuhannya sendiri. Menenggelamkan Tuhannya sendiri. Awalnya dijajah-jajah. Ya Allah, berikan aku umur panjang, jangan sedikit. Ya Allah, berikan aku darajat yang tinggi, jangan rendah. Berikan aku rezeki yang banyak. Waduh. Itulah wayang-wayang yang kurang ngajar. Tadi semua. Akhirnya Tuhannya mati. Akhirnya Tuhannya mati bagi dirimu yang seperti itu. Kau ada, dia tidak ada. Coba kamu belajar sifat 20. Kau wujud, dia Adam. Kau Adam, dia wujud. Kau mati, dia hidup.
Kau hidup, dia mati. Itulah kenapa dalam berdoa, dalam berzikir, dalam sholat, itu adalah doa dari kata da'a da'u adalah bagaimana engkau menekukan lidah. Tekukan lidah, rapatkan gigi adalah semua. Tahanlah nafas. Disitulah kau hadirkan dia. Maka disitulah, maka sebetulnya coba bayangkan dia meminta pada dirinya. Karena dia yang wujud, yang ada, hanya yang ada boleh meminta pada yang ada. Bagaimana kamu yang ada meminta pada yang ada? Dan pada saat kamu merasa ada juga, Allahnya juga jadi Adam. Tadi semua. Ini harus dipahami. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa bil baqo. Tadi semua. Kalau seandainya gelas kaca itu yang kesadarannya pada gelas kaca, hilanglah kacanya. Tadi semua. Maka kewajiban dari segelas kaca adalah watoa, dan harus mampu menghilangkan wujuda kula syai'in, wujudnya segala sesuatu, li'annahu, karena satunya adalah gelas kaca. Si kaca itulah ad-dhahir, sahabat. Jadi kita ini harus belajar mendohirkan yang batin, dia keluarkan dia. Maka tadi Allah lah dalil dari segala sesuatu. Pada saat kamu melihat sesuatu, dohirkan yang batin. Dialah sesuatu itu. Tapi pada saat kamu tunjuk, maka dia bukan Allah. Ingat itu. Ya. Maka selalu Abah ajarkan bahwa aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kata si gelas kaca pada kaca, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Karena aku tidak ada kalau tidak ada engkau. Aku tidak wujud kalau bukan wujud engkau. Inilah yang harus kamu sadari juga, sahabat. Kalau mau diurus oleh dia. Nah, tadi semua. Nah, bagaimana Tuhanmu akan menolongmu kalau kamu yang ada. Karena dia itu Nabi Isbat. Karena dia tidak mau berdua. Kalau kamu ada, dia ada, syirik. Itulah yang dia katakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dalik. Aku akan ampuni dosa, tapi selama bukan dosa syirik. Kamu wujud, aku Adam saja. Nah, aku tidak mau aku wujud, kamu wujud. Karena kamu akan hancur dengan wujudku. Nah, ini pahami ya. Itulah kenapa sifat Allah itu Nabi Isbat tadi semua. Itulah kenapa buruk yang dinaiki dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Karena hanya dengan la ilaha illallah itulah kamu tidak ada, dia yang ada. Kamu yang mati, dia yang hidup. Kamu yang Adam, dia yang wujud. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hilang kamu kenal dirimu, panahkan. Man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Maka hilanglah. Pada saat kamu sudah lebur, barulah dia yang ada, yang wujud. Nah itu Mas Burhan. Jadi yang disebut fana adalah tadi. Di antaranya adalah mulai ada cirinya. Pada saat Mas Burhan sholat, tidak lagi merasa sholat. Pada saat Mas Burhan berzikir, tidak lagi merasa zikir. Tadi semua. Maka apa? Setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Setinggi-tingginya fana adalah fana. Fana billah, bako billah. Tapi ada cirinya. Ada tahapannya. Pertama adalah tidak lagi terganggu dengan hinaan orang. Tidak lagi terganggu dengan pujian orang. Bukan cari pujian. Tadi semua. Ya karena dia sudah mengerti seluruh puji itu milik Allah. Tidak merasa pinter, apalagi tidak merasa bodoh. Bodoh aja udah sombong. Kepada orang yang sudah fana, merasa bodoh aja sombong, Mas Burhan. Maka ayah saya selalu katakan ini pinter, ini bodoh. Kamu tuh di sini. Bodoh pun tidak, karena merasa bodoh itu sombong. Orang merasa bodoh itu masih punya ada dia, masih merasa punya ilmu. Jadi orang yang pintar itu menurut Allah adalah yang sudah mati. Tadi semua ya. Karena apa? Karena dia dijamin oleh Allah. Sahabat, maka itulah kenapa Allah ingatkan ya yuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah melahirkan dirimu pada Tuhanmu? Aku Al-Karim loh. Aku itu adalah memberi tanpa diminta. Tadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakabak. Tadi semua ingatlah penciptaanmu. Tadi fi ayyi surati ma syaa rakabak. Fi ayyi surah. Tadi waktu Allah berfirman dalam hadis qudsi wa khalaqal adam ka suratihi.
aku menciptakan Adam dalam surahku. Maka aku melihat, aku kasih mata padamu. Tapi penglihatanmu bukan, kamu hanya punya mata. Akulah basor. Dan utusankulah si basir. Kamu punya telinga. Aku adalah sama. Dan utusanku Muhammad sebagai sami. Tuh. Sesungguhnya tidak pernah berpisah Adam, Allah dan Muhammad dalam satu titik itu. Kamu punya Adam punya mata, Muhammad punya basir, Allah punya basar. Nah gitu. Adam punya telinga, Muhammad punya sami, Allah punya sama. Begitu sahabat. Selalu tidak pernah berpisah. Dalam tiga tapi satu. Nur insan. Nah inilah. Kalau sudah begitu nanti, Mas Burhan, kita yang akan diatur oleh dia. Maka mulailah kita sesungguhnya setiap hari itu bukan apa yang akan kulakukan, tapi akan selalu berpikir apa yang akan Allah lakukan pada diriku. Karena aku ada bukan tentang mengatur Tuhan, menjajah Tuhan tentang apa yang kuinginkan, tapi aku membiarkan Tuhan menggunakan diriku kepada apa yang dia inginkan. Nah, itulah yang sinnya panah tadi semua. Nah, itu tandanya orang sebut dekat. Jadi dekat itu tajalinya Allah karena panahnya dirinya. Dekat itu. Maka disitulah orang memandang Allah dengan syu'aul basyirah, dengan ainul basyirah, dengan hakul basyirah. Syu'aul basyirah kau sudah mulai menyaksikan, tushiduka, bahwa sesungguhnya betapa dekatnya kamu dengan dia. Itu baru syu'aul basyirah. Jadi begitu masuk pada ainul basyirah, kamu lagi sudah tidak menyaksikan dirimu. Karena hilangnya pada nur Allah pada dirimu, pada afalnya, ada afal, nur afal Allah pada gerak tubuhmu, nur asma Allah pada gerak hatimu, nur sifat Allah pada ruhmu, dan sudah menyaksikan nur zat Allah pada syirmu. Maka disitulah tidak lagi merasa soleh, merasa mulia, merasa hebat, merasa tinggi, merasa berilmu. Dari semua indah antara pujian dan hinaan sama indahnya. Dapat duit, hilang duit, nggak ada pengaruh. Jadi semua karena kamu sudah melihat dalang. Pada saat keluar duit, kamu sudah menyadari bahwa itu adalah perbuatan dalang. Sebetulnya kamu itu tenang. Kenapa? Pasti dalang itu mengambil, pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi nggak ada lagi ketakutan. Pada saat dalang ngasih sakit, pasti sakit ini adalah bukan untuk menyakiti diriku, tapi dia sedang mencabut dosa-dosa pada diriku. Itu bagi orang yang sudah ciri panah, Mas Bambang, Mas Burhan. Pada saat kamu sakit, oh bukan dia ingin menyakitiku, tapi dia sedang merencanakan aku untuk bisa tahan dalam penyakit yang akan aku hadapi di depan. Begitu. Dari semua. Pada saat sekarang kamu diuji dengan ujian, maka kamu akan berkata pada dirimu, oh aku sedang dilatih untuk menanjak. Karena nanti aku akan ketemu dengan tanjakan yang sangat tinggi. Begitu sahabat sebenarnya. Maka orang yang sudah meleburkan dirinya pada afal Allah, maka kamu akan nikmat. Dan Allah sudah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kamu sudah dijamin rezekinya sahabat oleh Allah. Itulah, kamu yang ada, aku tidak ada. Kamu yang kaya, nah, aku miskin. Tadi semua. Lu teriak apapun minta rezeki. Kau panggil aku si rojak, tapi kau yang ada, maka aku tidak ada. Tapi pada saat tadi kita kata Abah, tadi ada nama Allah dan ada nama yang 99 itu terhimpun dalam Rahman Rahim. Tapi Rahman dan Rahim itu terhimpun pada nama yang satu. Bismi, bukan biasma. Nama Allah itu ada Rahman dan Rahim. Maka orang yang sudah mengerti Bismillahirrahmanirrahim tidak akan lagi menuduh Allah akan memberikan neraka pada dirimu. Bagaimana mungkin? Tidak ada neraka itu bagi dia. Ya bagi kamu ada tadi semua. Karena kamu selalu anggap neraka itu ada. Maka kata Abah tadi, hidupmu itu tergantung daripada sangkaan dirimu sendiri. Kalau kau anggap neraka itu di sono, ya silakan. Tadi semua. Kau akan mendapatkannya. Tapi bagi Abah tidak. Tadi semua. Karena dunia ini sudah Abah rubah jadi surga. Dan Allah sudah mengatakan, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Hei,
tadi bergegaslah. Wasyari'u ila ampunan Allah. Wa jannatin arduhas sama, surga seluas langit dan bumi. Terus kemana nerakanya? Tidak ada. Sudah hilang dari semua. Maka inilah maka kalian dalam beragama harus kita mulai rubah dari semua. Ya. Jadi berhentilah jadi beragama dengan kanak-kanak. Dari semua cari pahala, cari surga, takut neraka. Itu beragama anak-anak itu semua. Ya. Dari walaupun jenggotmu segini, itu nggak ada artinya apa-apa. Tidak menggambarkan apa-apa. Walaupun ilmumu adalah, kata Tuhan saya Abdul Qadir, alpi kitab. Tapi kalau masih ngomongin pahala, masih ngomongin ini, masih ngomongin itu, ngomongin surga, bidadari, berarti kamu belum paham. Sebetulnya tadi semua. Dan kalaupun belum paham, maka jenggot kayak begini, kitabnya numpuk segudang sekalipun, tetap singgung dikit aja, nggak mau dipanggil Pak Kiai udah marah-marah. Gua kan Kiai, gitu kan tadi semua. Gua kan mulia, gua kan ini. Kamu harus ngesot di hadapan gua. Nah, itulah. Mari kita rubah. Karena sekarang ini bangsa kita, lihat sekarang hari ini sedang dipertontonkan sebuah lembaga ormas yang besar. Bagaimana Suriah dengan Tanfidia saling tendang. Tadi semua. Bagaimana Menteri Agama sudah kuatrik di Bui. Bagaimana masalah sudah timbul dari berbagai pondok tahfidz seluruh Indonesia. Berarti memang sudah tidak bisa dipertahankan Nusantara ini. Kalau Tuhan Suriahnya saja sudah tidak mampu bersabar kepada Tanfidiahnya. Itulah bahasa yang bilang, katakan tadi. Rois PBNU itu kosong tadi semua. Dan dia pun sudah mengatakan itu adalah ulama awam. Ya benar, memang awam itu tadi. Kalau beliau itu adalah berilmu, tidak akan dia lakukan itu. Nah, inilah dari awal kan saya bilang, dari awal. Ini pelajaran buat kalian. Kalau tidak dibuka tidak paham kalian. Dari awam Abah sudah mengatakan bahwa sekarang ini adalah PBNU ini adalah yang paling rendah dari semua yang pernah ada. Karena kalian lihat, buktikan hari ini. Pahami sahabat tadi semua. Jadi manusia itu bukan tentang udang-udang, bukan tentang imamah, bukan tentang tongkat, bukan tentang gamis, tapi adalah kesadaran. Kesadaran ketuhanan yang harus kamu bangun tadi semua. Itulah kenapa sebetulnya juga ibadah itu dikata abadah ya budu ibadatan itu sebenarnya kita harus mengabdi. Pada saat jadi tuan, saya Rois, saya Tanfidia, nah disitulah kamu menjadi Fir'aun sebetulnya tadi semua tidak sadar. Merasa mulia, merasa agung tadi semua. Begitu orang lain tidak sejalan dengan diri kamu, pecat gitu kan tadi. Nah ini juga buat PWI sama. Tadi semua dikit-dikit pecat, dikit-dikit pecat, dikit-dikit pecat. Nah ini mau gimana organisasi kayak begitu? Tadi semua ya. Jangan mentang-mentang punya keturunan duriat yang lu tadi semua. Nggak ada hubungannya bapakmu dengan dirimu itu. Dan juga buat Gus-Gus, jangan merasa jadi Gus. Tadi semua ya. Manusia itu tentang dirimu, bukan tentang tadi semua. Itu siapa Nabi itu, Kanan itu Gus itu. Kanan itu Gus. Tadi semua, tadi semua. Jangan mentang-mentang bapakmu Kiai, kamu adalah Oon tapi mau dipanggil Gus tadi semua. Maaf ini, kita ini harus bangun. Kanan itu Gus itu tadi semua. Dia bahkan dia lebih dari anak mursyid. Jangan juga kalian merasa jadi anak mursyid. Jangan merasa jadi mursyid. Jangan sok mulia juga. Karena sebuktinya nah, Rasul Nuh anaknya juga nyemplung. Nabi Lut juga anaknya nyemplung. Karena hidup ini tentang diri kita, bukan tentang bapak kita, tentang kakek kita. Nggak usah, jangan berbangga-bangga dengan kakek, dengan buyut, dengan siapa. Allah akan tanya dirimu. Tadi semua. Ayo mari. Abah ingin membawa kepada kita penyadaran karena sekarang ini bangsa kita ini sudah terpuruk, sahabat. Ya, lihat ormas terbesarnya aja. Udah saling tendang Rois dan Tanfidia. Itu gambaran bahwa mereka itu tidak punya kesabaran. Ya. Gambaran bahwa ilmunya kosong.
Maaf, ya. Kalau orang berilmu tidak akan begitu, ya, tidak akan begitu. Ini adalah biarkan dia yang sedang nyentil tadi semua. Karena abah saya itu dari dulu siapapun disentil tadi semua. Karena abah saya itu nyada mati, tidak merasa mulia, tidak merasa hina, tidak merasa hebat, tidak merasa pintar. Tadi semua, ya. Enak kalau sudah belajar, kita jadi objek, jadi maf'ul bih. Tadi semua, kita bisa menjadi wasit yang netral kepada siapapun. Tadi semua, ya, demi kebaikan, kebersamaan, tadi semua, ya. Ya itu sahabat, ya, kenapa kita diajarkan bahwa kita ini harus mengenal diri. Dan dalam Al-Quran itu bukan tentang mengenal Allah. Allah tidak akan mungkin kamu bisa kenal pada Allah tanpa kamu kenal pada diri. Itulah kita harus. Bagaimana mungkin gelas kaca itu akan kenal pada dirinya, pada kaca, kalau dia tidak membelah dirinya, gitu kan tadi. Segala sesuatu itu kenapa wahwa ma'akum aina ma kuntum. Gelas kaca dan kaca itu tidak pernah berpisah. Meja kayu dan kayu pun tidak berpisah. Tadi semua. Karena kamu adalah aku adalah aku. La ilaha illa anta, ternyata la ilaha illa anna itu la ilaha illa anta. Ternyata engkau itu aku. Dari semua. Tinggal ada pada kesadaran siapa. Pada kesadaran si anta, karena si anta pun adalah sifat dan si ana adalah zat. Tapi sifat dan zat adalah dia dan dia, gitu kan tadi semua. Maka disinilah sahabat, inilah pelajaran buat Nusantara hari ini. Sudah dipertontonkan oleh kita keadaan tadi semua, ya. Marilah anak-anak kita dididik tauhid dengan baik tadi semua. Karena kalau seandainya yang kata Abah juga, kalau Menteri Agama itu kalau seandainya main bola itu udah hat-trick, itu udah berarti udah maka dia dapat Ballon d'Or. Gitu. Kalau pemain bola itu sudah kayak Messi karena selalu hat-trick mendapatkan Ballon d'Or. Apa itu bahasanya, istilahnya itu? Oh, mendapatkan piala penghargaan. Ini kita ini juga kelihatannya akan mendapatkan penghargaan dari Allah kalau Menteri Agamanya sudah dibui 4. Tadi semua udah kuatrik tadi semua. Aduh. Terus apa yang mau diharap? Nah sekarang Suriah NU dan Tanpida saling tendang. Itu menggambarkan orang tuanya yang on dua-duanya itu. Maaf ya. Kalau nggak diingatkan begini, tidak akan pernah ada perbaikan. Jangan menunggu alam ini marah, kata Abah juga. Karena sebentar alam ini sudah mulai bereaksi. Manusia sudah mengundang kemarahan air, kemarahan angin, kemarahan gunung berapi, kemarahan tanah, kemarahan semua. Ya, maka marilah harus ada tobat nasional ini semuanya, ini semua, ya. Itu saja barangkali Mas Bambang. Jadi cirinya orang panah itu tadi, ya. Jadi cirinya adalah tidak marah kalau disinggung, tidak merasa mulia, tidak merasa hina, tidak untung dan rugi udah kelihatan indah karena melihat pelakunya. Menang dan kalah sudah tidak terpengaruh karena kau sudah melihat yang menentukan menang dan kalah. Kemudian dia, karena tadi dia sudah mengerti bahwa tujuan dia diciptakan pada tujuan Allah, bukan pada tujuan dirinya. Itulah sahabat. Maka itulah ada dalil wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melepaskan tawakal pada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah rezeki min haitsu la yahtasib, sesuai kehendak dia. Sesuai dengan rezeki yang tidak disangka, sesuai rezeki mayyasha, ilmu mayyasha, dari semua, ya, insyaallah. Hikmah mayyasha, dia dibukakan rahasia dari segala rahasia. Dari setiap huruf, dari setiap ayat, maka dia menyaksikan adalah kebenaran di situ sahabat, ya. Jadi ciri itulah kurang lebih. Jadi kalau Mas Bambang sekarang, Mas Burhan masih kena sholat itu duha, masih cari rezeki, itu pasti itu belum fana itu. Tadi semua. Kalau seandainya sholat tahajudnya tadi ingin maqam mahmudah, itu pasti itu belum fana. Tadi semua. Dari semua, makin kencang tambah rakaatnya, itu pasti makin nafsunya makin kencang itu tadi semua.
Tadi semua. Tadi. Jadi kalau dikirnya makin yang biasanya adalah 165, sekarang 1600, itu pasti itu belum panah itu tadi semua. Ya. Karena dikir itu bukan kita yang berdikir, tapi zikirlah yang membawa kita sebetulnya. Sampailah pada titik Mas Bambang, Mas Burhan tidak lagi merasa berzikir semuanya, tidak lagi merasa sholat, tidak lagi merasa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi muara rasaan cek Sunda mah, kalau bana jelema teh dititah sampai pada rasa, tapi banyakannya sampai pada rasaan. Jadi semua gitu ya. Itu ya Mas Bambang, saya pamit karena pagi hari ini buat teman-teman Makassar, Abah pamit semua. Terima kasih buat semuanya ya, dan insya Allah nanti siang mungkin akan ke siang ini akan ke bandara, insya Allah pulang kembali ke Bekasi ya. Buat anak-anak Abah di Bekasi ya, yang tadi siapa Mas Habib ya, jangan lupa nanti Abah pesawat jam 3. Dari sini adalah sama masih menggunakan Citylink tadi semua ya. Murah meriah, yang penting sampai. Gitu tadi semua. Jadi ya kalau tadi biasa di Terminal 1C ya, yang kayak kemarin. Jadi sekali lagi terima kasih semua ya. Jadi mohon maaf ya kalau Abah kadang-kadang suka centil sedikit, centil sana. Sebetulnya adalah untuk membangun kesadaran, sahabat ya. Jadi sekali lagi sebagai penutup dari Abah buat tadi adalah berbicara dengan Allah itu bukan dengan ucapan. Ingat itu ya. Ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, nggak pengaruh bagi Allah. Karena dia nggak berpisah. Coba kalau gelas kaca dia berkata ya Robbi, ya Robbi, padahal Tuhannya itu yang meliputi si kaca itu. Nggak usah. Maka tadorruan wahifatan tadi, matikan kamu supaya yang ada kaca itu. Makanya kenapa sholat juga la sholat illa bihuduril qalbi. Sama, sholat ya dikir ya doa ya da'u itu hadirkan dia. Si gelas kaca pada saat berdoa pada kaca yang meliputi dirinya, inna rabbaka atau binas, berarti bagaimana? Hilangkan dirinya, hadirkan si kaca itu. Pada saat meja kayu ingin berdoa kepada kayu, Tuhannya itu si kayu itu yang meliputi dirinya. Karena wujudnya nggak bakal wujud tanpa ada si kayu. Adalah bagaimana? Bukan teriak. Meja kayu, ya kayu Tuhanku. Gitu. Sekarang orang ini berdoa, kenapa teriak? Karena nggak tahu Allahnya mana. Karena dia tidak kenal diri. Dikira Allahnya itu ada di langit ke-7. Dikira Allahnya itu duduk di atas aras. Oncang kaki. Tadi semua ya. Mengatur malaikat. Hei Mikail, atur rizki, gitu kan tadi. Kayak Pak Prabowo ngatur mensos. Nah itulah. Kadang menggelikan kalau lihat orang sekarang. Maaf. Kenapa kita terpuruk? Karena Tuhannya itu dianggap berpisah dari dirinya. Begitu orang dikit aja hulul, itihad, tidak terwujud, dan dia nggak ngerti apa-apa lagi coba. Maka tadi jawaban apa kepada Mas Jaka, kenapa sih Bah harus nengkuk lidah, rapatkan gigi? Ya memang. Coba bayangkan oleh kamu kalau seandainya gelas kaca itu Tuhannya kaca, berarti bagaimana si gelas kaca itu supaya bisa tersambung dengan kaca? Ya matikan dia. Supaya yang hadir itu kaca. Itu disebut doa da'aya da'u, hadirkan. Maka disebutkan kata id, ada yaudu itu adalah tadi. Bagaimana si kaca itu mempanakan dirinya, ada yaudu adalah untuk sampai kepada tadi. Karena kamu yang ada, kalau gelas yang ada, ya kacanya yang gak kelihatan, jadi batin. Padahal harusnya watoa, kamu harus menghilangkan wujuda kula syai'in, wujudnya apapun kamu sebagai gelas kaca, maka hilangkan sesungguhnya yang ada itu yang dohir itu kaca. Tuh. Jadi Allahnya dohirkan. Tuhannya bagi si gelas kaca itu kaca. Tuhannya bagi meja kayu itu ya kayu itu. Tuh. Tuhannya ya kamu itu ya kamu sendiri tadi semua. Maka nanti
Kalau orang sudah sampai ke sana, maka akan ngerti ternyata yang mencari, yang dicari itu begitu. Ternyata yang meminta itu yang amin. Ternyata yang ingat itu yang diingat. Ternyata yang menuju itu yang dituju. Ternyata aku adalah engkau. Ternyata engkau adalah aku. Nah, tinggal metodologinya. Tekuklah lidah, matikan dirimu, tahan nafasmu, tersambunglah pada dia. Bicaralah dengan hati sanubarimu. Tadi semua ya, di rumahnya. Tadi kan di sini kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Di rumahnya. Di rumahnya, bukan di Mekah. Di dadamu. Qalbul mu'min baitullah. Inilah baitullah sejati. Man dakhalahu kana amina. Man dakhala nur di qalbil mu'min in fasyahwan sarah. Di mana telah masuknya cahaya ke dalam dadamu, amanlah. Itulah kata Allah. La ilaha illallah itu hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Man dakhala hisni. Siapa masuk dalam bentengku, faqad umina min azabi. Faqad umina min iqabi. Maka amanlah kamu. Aku adalah dirimu. Bagaimana aku akan menyiksa diriku sendiri? Bagaimana aku akan menyiksa diriku sendiri, kata si kayu. Kata meja kayu tajali menjadi kursi kayu. Kayu tajali jadi kursi kayu. Bagaimana mungkin kayu akan menyiksa si kursi kayu? Wong si kursi kayu itu adalah merupakan dirinya. Itu tadi. Karena tadi semua. Coba kalau mikirnya begitu, mana ada Tuhan akan nyiksamu di neraka. Neraka itu kamulah tadi. Pada saat meja kayu tidak kenal Tuhannya itu kayu, ya kamu akan di neraka. Tadi semua. Aduh ya Allah ya Karim. Ini udah ada agama jadi doktrin, jadi dogma. Akhirnya nanti menteri agamanya udah kuartet, kuatro, hat-trick, kuatrik. Terus mau kapan lagi? Kapan menunggu apa lagi? Menunggu sama berapa ratus menteri agama dibui? Maaf ya. Itu tadi. Kalau bisa yang sekarang Pak Nazarudin janganlah. Tadi semua. Untung Pak Nazarudin pinter. Pak Nazarudin itu dulu ya sama Abah sering di Istiqlal sama Pak Yusuf Soleh Yakub. Tadi semua. Dulu kan Pak Soleh bilang, kalau kata Pak Soleh Yakub mantan imam besar Masjid Istiqlal, kita ingat dulu Pak Nazarudin. Apa kata beliau? Bolehlah haji itu sekali, karena kalau haji yang kedua udah haji setan, kata beliau. Coba ingat kan coba? Saya yakin Pak Nazarudin Umar ingat itu. Apa kata Pak Soleh Yakub dulu? Almarhum. Ada imam pada saat kita dulu masih suka ngeriung hari malam kita subuh kan. Itu mendengarkan pengajian beliau tentang hadis. Apa kata beliau? Kalau seandainya orang bolehlah sekali pergi ke sono untuk ziarah ke Rasulullah, tapi yang kedua itu udah haji setan gitu. Itu kata beliau sendiri. Saya yakin Pak Nazarudin Umar juga masih ingat itu. Ya, sehat semua. Mari kita luruskan semua yang harus diluruskan. Itikad harus luruskan. Karena sekarang Indonesia diambang kehancuran dalam akidah. Ambang kehancuran di dalam, karena sekarang udah tadi semua ya, mudah-mudahan selamatkan anak kita dari akidah-akidah yang tidak benar tadi semua, kembalikan pada tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, bukan tadi berhentilah dengan agama dogma, karena sekarang ini harus membutuhkan kecerdasan tadi semua. Itulah Allah ingatkan, mari gunakan akal, afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Ayo gunakan akal beragama. Itulah baginda Nabi mengatakan, al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Islam itu Allah itu ilmiah. Itulah kata Allah. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Dan sesungguhnya kalian dalam beragama itu adalah hanya dengan sangkaan. Inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Sementara dhon itu tidak bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun. Allah mengatakan sungguhnya Allah itu alimun, maha berilmu, maha ilmiah. Itulah cocok dengan baginda Nabi. Al-Islamu ilmiyun.
ilmiah dari semua. Pahami fisikanya, metafisikanya, kimianya, biologinya, dari semua matematikanya. Maka dengan matematika saja kamu bisa buktikan berapapun dosa yang kamu lakukan, kembalikan kosong, hasilnya Allah tak terhingga. Itulah Robiah Ad-Dawiyah menjadi waliyah dari Jablan. Umar bin Khattab menjadi sahabat Nabi yang dicintai. Maksiat dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Tujuan kita kembali kok. Balikan tadi. Kok markadawang amat harus ada. Yang penting bahagia. Tadi, marilah jadi wayang-wayang Allah. Abada ya'budu ibadatan, mengabdilah. Jadilah karyawan. Yang jadi tentara, kamu Allah sebetulnya sedang dipakai untuk jaga negara. Yang kamu jadi polisi, dia juga. Tadi semua. Maka kalau orang itu suruh telanjang, al-imanu uriyanun, telanjang, walibasu takwa. Coba, ada orang ditelanjangi, kemudian pakai baju putih, pakai stetoskop, pasti kamu sebut Pak Dokter. Masukin lagi ke dalam, buka lagi bajunya, ganti tentara, pasti kamu disebut Pak Tentara. Masukin lagi ke dalam, buka bajunya, diganti polisi, Pak Polisi, ya gitu tadi. Begitu lagi keluar, buka lagi baju, tatoan dikit, pasti sebut si preman. Berarti preman juga Allah, polisi Allah, tentara, semuanya hanya dia. Sedang dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar dewasa dalam kehidupan. Tadi, maka tadi kata Abah juga setiap hari kita ini, ya Allah, ya Karim, diurus kita semua. Ada, diadakan, hidup, dihidupkan. Dikasih baju, dibajuin, dicebokin, ya, dimasakin, tadi semua. Dia juga yang nanam padi, dia juga yang pergi ke laut. Satu hidup, ingat. Dialah, itulah Abah sudah jalankan malam. Nafas, ruh, nur, hayat. Berarti kalau begitu, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya satu hidup. Yang jadi presiden yang hidup. Yang jadi menterinya juga hidup. Tapi hidup itu satu, hanya tempat hidup yang berbeda. Hidup pada anjing, hidup pada manusia, hidup pada apapun, hidup pada ulama, hidup pada babi, nggak ada bedanya. Hari semuanya hidup. Di semua. Hati-hati yang merasa jadi ulama, jadi buya, jadi kiai, siap-siap dibangkitkan dalam keadaan jahil. Hadis Nabi ini semua. Ya. Mari, ayo sadari semua. Tadi, kenapa sih harus merasa petang-petang bangga diakui oleh manusia? Agama kita di sisi Allah. Inna dina indallah. Itulah Islam. Jadi Islam itu agama di sisi Allah. Di sisi dalang. Dan kalau kamu ingin di sisi dalang, berarti kita harus sebagai wayang maf'ul bih. Jadilah kita ini. Maka, kenapa banyak menggunakan mudhof ilaih? Tadi semua. Karena kita supaya bersandar kepada dia. Kita adalah wayang yang butuh pakir kepada Allah. Sebagaimana air butuh, ikan butuh pada air tidak butuh pada ikan. Seperti pohon butuh pada tanah tidak butuh pada pohon. Ingat itu, ya. Kita butuh pada Allah nggak butuh pada kita sebenarnya. Dari semua, ya. Tapi karena dia ingin dikenali, itu karena dia ingin dikenali adanya kita, gitu. Pada saat dia udah terjali jadi semua makhluk ini, dia kamu ngaku dirimu lagi, nggak mau mengembalikan tadi semua, ya. Sehat semua sahabat, semua hari ini pagi lagi sekali lagi, ya. Abah saya tuh selalu ingin menyampaikan bukan merasa lebih pintar, bukan merasa lebih baik, merasa lebih hanya ingin menggunakan medsos. Sekali lagi, yang ada yang benar diambil, kalau banyak kesalahannya maka buang tadi semua, ya. Kalau mau didengar, tonton. Nggak mau didengar, ini kan pasar, abang nggak tahu siapa yang dengar sekarang. Siapa yang mau dengar silahkan, siapa yang buang silahkan, ya. Tugas abah adalah sama. Abah saya tuh sampaikan, itu sama saja. Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Adapun orang mau iman atau tidak, itu urusan aku. Itu saja, ya sahabat. Jadi tugas para ustadz, para apapun, sama seperti tugas Rasulullah. Tugasnya hanya menyampaikan. Jangan merasa kita bisa beri hidayah pada manusia.
Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Muhammad sekalipun tidak bisa memberikan syafaat. Kecuali kepada orang yang sudah Allah tunjuk, Allah ridhoi, maka Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang yang sudah mendapatkan itu Allah. Itu saja. Ya. Alladzi la